Baik, tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Karena Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Saya agak cepat ya, mohon izin saya agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa ya, Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan? Atau ke-13 ya, dengan teori-teori yang ada dari Gujarat ya. Padahal itu bersamaan di abad ke-7, Bu. Jadi awal masa Islam, ya kan? Bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Ya, di kota Baros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, ya kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang, tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Nah, saya agak percepat saja, ya. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang, ya, pedagang dari Arab, masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya, itu dibekali, bekali ilmu, ada misi dakwah. Ya, dipetakan daerahnya, dia kembali dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang, ya, sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya, ya, saya langsung agak cepat saja. Berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari mulai Sabang ya, sampai dengan Merauke-nya, dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan rajanya Malik, kerajaannya Muluk, kan? Dalam bahasa orang lokal disebut dengan Maluku. Ya, Maluku itu asalnya dari bahasa Arab yang ada kerajaan-kerajaan Islam. Karena di situ ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon dan macam-macam. Termasuk sampai ke Papua. Ya, sampai ke Papua, ya. Nah, kemudian di masa-masa di abad ke-13, nah ini yang harus diketahui. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Di orang tua dulu merintis ya, membawa Islam, ya, kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Ya, bagaimana caranya misalnya salat dengan baik, bagaimana cara bertauhid. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan. Kan ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa salat dengan baik kan? Ya, saking hafalnya Al-Fatihah cepatnya luar biasa gitu kan? Ya, ini persoalan-persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, ya, kisaran tahun 1400-an. Ya, 1400-an, di awal masa ke-13, dari 1200 bahkan ya, 1200 sampai ke 1400-an, dikirimkan ulama-ulama. Ini ulama-ulama, awas hati-hati ya, hati-hati, yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan, dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah, itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali. Wali, jamaknya aulia. Ya, jamaknya aulia. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Posisi sebelah kanan paling atas. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya memberikan dia ilmu, berikan dia kekuatan dan sebagainya. Ya. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ya. Ada dari Palestina, ya, ada Syekh Hasanuddin misalnya, ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ya. Ahmad Jumadil Kubra ini ahli dakwah, ya, ahli fikih juga, ahli Islam, yang nanti punya 2 orang anak. Anak pertamanya dibawa ke Nusantara, anak keduanya tinggal di Mesir. Saya agak cepat ya, misal, nggak usah dicatat ya untuk pengetahuan saja. Ahmad Jumadil Kubra berdakwah sampai ke ujung Sumatera nanti, dari Jawa. Ya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ya, seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah. Dibawa kemudian anaknya, salah satunya namanya Maulana Ishaq. Ya. Maulana Ishaq itu yang tadi, yang saya turunkan sampai muncul kayak Haji Ahmad Dahlan, sampai muncul kayak Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Satu lagi, dia tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah. Pelan-pelan. Ini bukan Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah ini, anak-anak dari sini. Nanti yang paling menarik, ketika beliau berdakwah, di kisaran abad ke-15 sampai awal abad ke-15, ya, di situ sedang dikuasai di wilayah ke Sunda sampai ke pertengahan Jawa oleh satu kerajaan besar, ya, satu daerah Sunda Wiwitan, Pajajaran, lebih dekat ke Hindu sebetulnya. Rajanya Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu punya kontrol Ibu dari mulai Banten sampai dengan ke perbatasan ke Jawa. Ya, sampai nanti ada salah satu candi cetok di wilayah Karanganyar ke sebelah atas ke sana. Ya. Nah, di sini ketika sedang berdakwah, Islam sudah muncul sebagiannya. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang, ketika masuk ke daerah Karawang ditemukan seorang perempuan, itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali, bagus, dilihat orangnya cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini
Ternyata anak seorang pembesar Muslim, dia sedang belajar pesantren jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Ummul Qura sampai sekarang, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya, ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya, ingin menikah. Masya Allah, ibu kalau kedatangan presiden, datang ke Roma, saya mau melamar anak ibu misalnya, terima nggak? Wah, ya kan? Nggak mudah ya? Perhatikan, Nyai Subang Larang apa yang disampaikan. Ini bisa mengatakan begini, ini kan orang bisa mengatakan apa saja. Tapi dengan kekuatan imannya dia katakan, lihat kalimatnya. Anda boleh nikahi saya kalau mau masuk Islam. Ya. Singkatnya mau. Jadi kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, ya, tidak pernah dipakai berdusta, ya, tidak pernah dipakai maksiat, itu nanti Masya Allah ada kekuatan-kekuatan besar di situ. Yang Allah menggerakkan. Maka masuk Islamlah Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamenah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak, ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama lahir tahun 1423, diberi nama dengan Walang Sungsang. Ya, Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426, diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir 1427, diberi nama dengan Raja Sengara. Raja Sengara. Semuanya masuk Islam, pelan-pelan. Semua masuk Islam. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Ya, pelan-pelan. Dari tahun inilah kemudian keduanya pergi menunaikan ibadah haji, berangkat. Ya, setelah berhaji ini, ternyata setelah selesai mau pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Ya, Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarifah Mudaim, minta izin untuk menikahi pada kakaknya, dinikahkan di situ. Maka ketika Abdullah Iman pulang ya ke daerahnya, ini Syarifah Mudaim gak ikut. Disampaikan menikah dengan Syarif Abdullah. Ini pulang, ketika pulang oleh Prabu Siliwangi diberikan tempat di daerah Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ya ada Arab, ada Cina, ada orang lokal. Dalam bahasa lokal disebut dengan Caruban. Caruban itu kumpulan orang-orang dengan etnis-etnis yang banyak. Karena itu di daerah Lasem, agak ke pesisir sedikit, ya dekat ke Tuban 30 km. Kisaran pantai ada daerah Caruban juga di situ. Karena dulu orang Cina masuk pertama kali lewat Lasem. Daerah Karangturi kalau sekarang. Karangturi posisi paling kanan, di situ ada kisaran orang-orang Cina, komunitasnya di situ ya. Tapi kalau tanya, ibu tanya, bahasa Jawanya paling halus. Ya, orang-orang sekitaran itu. Caruban. Nah, kemudian ada biasa mereka membuat tentang rebon ya, dari udang itu, campuran di situ. Maka sampai sekarang daerah itu untuk membedakan dengan yang di Lasem disebut dengan Cirebon. Ya, itu asalnya. Cirebon. Saya kembali, yang ini pergi ke Mesir, menikah dengan Syarif Abdullah, tinggal 20 tahun di sana, melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah inilah yang kemudian pulang, ketika menghadap kakeknya diberikan kewenangan di Gunung Jati, maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, perhatikan pelan-pelan ya, Sunan Gunung Jati ini, itu bukan termasuk yang 9 wali pertama. Ini generasi keempat. Generasi keempat, jadi kayak Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu orang lokal. Maksudnya dari campuran sebelumnya. 9 wali yang pertama itu bukan dari yang orang-orang ini generasi keempat, yang awal. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Palestina, ada yang dari Persia. Ya, semuanya jumlahnya 9 orang. Ada dari Turki 2 orang. Ya, nah, ini poinnya. Ya, pelan-pelan. Nah, ketika kembali ke sini, saya teruskan sedikit ya. Kembali sampai ke sini, diberikan kewenangan. Kemudian ini ingin nengok neneknya. Ya, maaf, saya ulangi. Nyai Subang Larang kebalik ingin menengok kemudian Abdullah Iman di Cirebon. Ya, sampai di perjalanan singkatnya meninggal dunia. Untuk mengenang kalimat ini maka disebutkan daerahnya dengan nama Subang sampai hari ini. Ya, baik. Jadi di sini poinnya. Kemudian tersebar luas Islam sampai muncul generasi-generasi setelahnya, sampai tibalah kemudian Portugis datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Ya. Dari mana Portugis ini datang? Ternyata dari hasil perjanjian yang dikukuhkan oleh tokoh Kristen paling besar pada saat itu. Makanya gelarnya juga besar, Paus. Ya. Nah, ini Paus Alexander yang ke-6. Ya, Paus Alexander yang ke-6 tahun 1494. Ya, ketika umat Islam dikalahkan daerah Andalusia. Kemudian beliau membuat satu perjanjian disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu membagi belahan bumi pada 2 bagian. Belahan timur dengan belahan bagian barat. Maka diambillah kemudian Portugis ditugaskan untuk membawa 3 misi suci masuk ke daerah timur. Sedangkan Spanyol diberikan wilayah daerah barat. 3 misi suci ini, 3 misi suci, ya, itu dikenal dengan misi 3G. Namanya Gold, Glory, dan Gospel. Ya, maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka. Asalnya nyasar dulu, Bu. Nyasar sampai kemudian ke Goa, ya kan? Di Goa melakukan monopoli, lalu minta bantuan pada seorang bernama Ahmad bin Majid,
navigator muslim untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Maka masuklah lewat Malaka tahun 1511. Ya, apa yang pertama kali dilakukan? Pertama, memonopoli perdagangan. Kedua, membuat rumah ibadah, misi gospel, ya, kristenisasi. Rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan igreja. Igreja. Orang kita menyebutnya dengan gereja kemudian. Jadi gereja itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia tapi dari bahasa Portugis. Didirikanlah di situ, orang mulai ikut-ikutan. Ya, orang-orang Portugis saat itu ibadahnya itu 2 hari setelah orang Islam. Ya, kalau orang Islam itu ibadah tiap pekan kemana? Jumatan ya, ke masjid ya, Jumat. Setelah hari Jumat, setelah hari Sabtu nggak ada Minggu. Nggak ada Minggu, adanya Ahad asalnya. Dari mana muncul Minggu? Karena orang-orang Portugis saat ibadah itu tidak langsung nyambung dengan Tuhannya. Mereka perlu perantara. Sampai hari ini. Jadi kalau misalnya punya dosa, itu penebusan dosanya nggak minta sama Tuhan, minta sama Bapak. Datang ke situ, Bapak saya salah tadi begini gitu kan. Baik, lalu kata bapaknya begini. Kata orangnya kalau Bapak salah kemana gitu kan. Nah ini baik, jadi intinya dia lewat orang suci. Orang suci disebut dengan santo. Saat itu santo yang jadi perantara dikenal dengan Santo Domingo. Ya, Santo Domingo. Singkatnya orang kita kan suka menyingkat-nyingkat ya. Santo Domingo, Minggu jadi Minggu. Sampai hari ini ada Minggu. Dan di hari ini mereka ibadah. Ya. Sampai kemudian ada orang ikut-ikutan, ada yang dipaksa pindah agama, sampai nanti yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan fatwa. Beliau menulis 19 buku, di kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan 5. Ya, itu ada fatwa di situ. Ya, ada fatwa larangan untuk ikut-ikutan ke kanisa, ikut ke gereja, apalagi kalau ikut-ikutan dengan pakaian mereka, kan? Dan menyaksikan ibadah mereka, itu kata beliau nggak boleh. Itu fatwa pertama. Ya, saya persingkat, saya tutup di sini. Ya, sampai kemudian datanglah Portugis. Ya, dikalah di sini, dia ingin menguatkan bentengnya. Ya, ketika datang Portugis ke wilayah ini, ternyata Spanyol merasa saya nggak dapat apa-apa di barat itu. Maka disusullah kemudian ke timur, perginya ke Filipina, ke daerah Sulu, dipimpin oleh Magalhães. Ya, Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, kemudian ini dipimpin oleh Magalhães tahun 1519. Tahun 1519 takut karena ada persaingan, maka dibuatlah kemudian benteng di daerah Sunda Kelapa. Datang ke Sunda Kelapa di pinggir pantai dibikin benteng. Saat masuk ke sini itu kemudian mohon maaf ya, maaf sekali lagi, menyerang penduduknya, mencelakai, membangun tempat ibadah, sehingga Sunan Gunung Jati yang diberikan kekuasaan tadi mengutus menantunya. Beliau punya 2 anak. Anak pertama namanya Muhammad laki-laki, kedua perempuan, menikah dengan seorang jenderal besar, soleh dekat dengan Allah. Namanya Fathullah, orang lokal menyebutnya Fatahillah, Portugis menyebutnya Faletehan. Ya. Maka diutuslah kemudian untuk bisa membebaskan dalam bahasa Arab disebut dengan Fatah. Ya, wilayah Sunda Kelapa ini. Maka kemudian dibaca surah Al-Fatah itu, ya, Inna fatahna laka fatham mubina. Mereka berwudu dulu, salat dulu dan berjihadlah ke sini. Saya persingkat, dibebasanlah kota itu pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah, bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Ya. Saat dibuka ini, mereka sadar bahwa ini bukan ikhtiar kita saja, bukan kekuatan kita, tapi ada ridha Allah di sini. Ya, maka kemudian untuk mengenang ini untuk generasi setelahnya, untuk orang-orang setelahnya yang tinggal di sini, ingin disampaikan kamu harus dekat dengan Allah, jangan jauh dari Allah karena ini dianugerahkan oleh Allah. Maka diambillah nama kota ini, dirubah dari Sunda Kelapa menjadi nama Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu dalam bahasa lokal dikenal dengan Jayakarta. Jayakarta disingkat jadi Jakarta. Di Jakarta itu ada nama Quran. Sampai hari ini ulang tahun Jakarta itu 22 Juni 1927. Sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebetulnya orang-orang dulu membebaskan dari penjajahan, dari kristenisasi dan sebagainya. Makanya para ulama-ulama kita itu sangat luar biasa, ingin dijaga dekat dengan Allah, jangan sampai turun bencana gitu ya. Ini poinnya. Ya, saya tidak mau masuk kepada konteks yang lebih lebar, tapi ini poin utamanya. Nah, sampai tiba Belanda tahun 1616. Ya, 1616 sampai bisa bertahan sampai 350 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Itu pembahasan yang berbeda, ya. Tapi informasi tadi ada di kitab Api Sejarah. Ya, karangan Ahmad Bansur, Surya Negara. Ada 2 jilid. Jilid pertama itu warna hitam, tebalnya 586 halaman. Yang saya sampaikan di halaman 17 posisi paling kiri. Api Sejarah.